mengenal seorang Inul Daratista, perjuangan dari zaman dulu sampai sekarang. Menjadi sosok yang dari atas sampai bawah orang tidak akan pernah berpaling ya. Kita panggilnya Buratu. Buratu karena Buratu. brand dari atas sampai bawah nggak pernah coba perhatiin. Nggak ada yang nggak brand. Iya. Antingnya aja gede banget berliannya. Masih kan mau ketemu orang. Benar. Tapi kan perjuangannya juga tidak mudah. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar perjuangan dari seorang Inul Daratista. Perjuangan yang gigih ya. Emang bener orang tua dulu, kenapa nggak setuju ya jadi penyanyi dangdut ya? Bapakku itu kan orangnya religius gitu. Jadi pengennya aku tuh dijodohin sama ya keluarga kiai kayak gitu-gitu di daerah itu. Udah dijodoh-jodohin gitu. Tapi kan jiwa aku kan nggak ke situ. Jadi ya bapak itu nggak seneng banget lihat aku nyanyi. Sampai suatu ketika udah memilih jalan sendiri. Jadi kalau aku tuh nyanyi di atas jam 12 malam tuh udah nggak dibukain pintu, nggak tahu tidur di mana. Pokoknya bapak itu ngumbar aja di terserah sakarmu gitu. Jadi aku tidurnya ya kadang di rumah bude, kadang di rumah malam. Dan Mas Adam itu nggak berani nganterin sampai ke rumah, itu nggak berani. Oh, nggak setuju gitu nggak maksudnya? Nggak setuju belas. Apalagi Mas Adam itu kan apa namanya non Muslim kan, gitu. Dulunya ya. Tapi Iya. Bunda Ratu ya, Bu Ratu Inul Daratista, emang keadaan ekonomi dulu seperti apa? Sampai tadi di tayangan kita lihat bahwa mamanya Bunda Ratu sampai berhutang gitu demi kelangsungan hidup keluarga. Oh itu iya, gimana ya? jadi bapakku itu kan penjahit. Nah penjahit itu kan ongkosnya juga nggak banyak. Terus ada emak, aku sama adikku 5 orang. Ya kalau makan itu apa ya nggak ada yang dimakan kalau nggak ada orang ngambil jahitan. Itu jadi terpaksa emak pergi ke pasar gitu. Oh emak lagi nonton, jadi sedih. Oh, jadi aku tuh kalau dibawa ke pasar gitu, Ci, beras sama utang kacang gitu. Jadi kacang itu aku tuh mencetin tuh sampai ngelupas semua tanganku. Jadi kalau diajakin salaman tuh nggak pernah mau. Dan itu apa namanya, makannya cuman kan ada daun kelor ya di rumah ya, metik daun kelor, terus nasi putih pakai garam. Daun Kalau ada kelor telur, dimakan? iya sayur kelor. Itu jadi apa namanya, tempe itu dapat berapa iris gitu, dibagi sampai 7 orang gitu. Ya kayak gitu. Kadang-kadang nggak, utangnya belum balik ya nggak berani utang lagi gitu. Terus katanya Bunda Ratu juga tulang punggung keluarga, itu gimana maksudnya Bunda? Ya dari kecil kan memang bapakku itu orangnya nggak, maksudnya opo ananin gitu, ono tukang jahit apa, ono orang jahitin ya diterima, kalau nggak ada ya wes nggak mikirin gitu bojone makan apa atau anaknya nanti gimana gitu, nggak mikir gitu. Pokoknya pasrahno sama Gusti Allah aja, nanti ada aja rezeki gitu. Nah tapi kalau aku sama mama nggak usaha ya iso nggak makan gitu. Pernah jadi buruh cuci yang kita dengar ya sebelum jadi Iya, penyanyi itu. apa aja ya, buruh cucian ya, jadi apa namanya, buruh nasi, jualan nasi, apalah semuanya aku udah pernah ngalamin kayak gitu. Umur berapa itu kalau boleh tahu? Masih kecil, aku rumah aja juga nggak punya, kan rumah nebeng ke itu ke saudara. Itu aku baru bisa cari uang, itu baru bisa apa namanya, bantuin emak bikin lantai atau apa gitu. Itu nggak punya rumah saya dulu. Waktu dalam keadaan susah, jadi buruh cuci, bahkan pernah sampai jualan kacang di dalam bus ya. Katanya kita dengar seperti itu, makan pakai daun kelor metik di rumah, makan pakai nasi dan juga garam. Apa sih di pikiran seorang Inul Daratista saat itu? Saya sempat marah, sempat ribut sama emak. Mak, masa uripku kayak gini? Aku nggak mau jadi orang miskin gitu. Kok aku uripku kayak gini banget ya? Sampai ini tuh sebenarnya harusnya jadi orang kaya. Sempet ribut, pokoknya ribut gitu. Kalau punya rumah minta rumah sama kakek kayak atau apa gitu. Tapi kan emak kan nggak ngomong apa-apa gitu. Sempet ribut, tapi ya gimana nasibnya, kita memang begini. Enggak, aku nggak mau jadi orang kaya. Apa jadi orang miskin? Aku pengen jadi orang kaya gitu. Aku pengen bantu kalian semuanya bisa hidup makmur. Tapi alhamdulillah akhirnya aku tiba-tiba di belakang itu tetangga ada yang punya band gitu. Kamu nyanyi deh gitu.
tiba-tiba aku nyanyi dikasih duit, keenakan lah di situ. Aku mulai, oh sudah sekolah juga males, pokoknya aku kerja aja bantuin mak. Jadi kalau punya uang 1.500, yang 500 aku buat aku, yang 1.000 tak kasihkan mak gitu. Buat makan, buat adik-adik, bayar sekolah atau apa gitu. Darah seni itu ada dari mana, Mbak? Darah seni itu nggak tahu ya, nggak ada perasaan sih. Cuman kalau bapak tuh suka dengerin musik aja. Tapi kalau hobi yang bener-bener dari keluarga beruntun itu seniman nggak ada. Oke, sampai akhirnya memutuskan jadi penyanyi gitu Jadi ya. sedih tahu. Tapi kan ini perjuangannya juga sangat luar biasa sekali. betul. Ya, menjadi seorang Inul Daratista Nggak instan. seperti ini mungkin juga banyak yang nggak tahu bahwa perjuangannya tidak mudah dan tidak main-main, satu hal yang sangat diusahakan dari kecil. Dan kita mau kasih Itu lihat dulu aku nih. masih inget banget ya, emak lagi nonton sekarang. Jadi kalau ikan nila itu beli di pasar, cuman dapat 4 biji. Adik saya kan banyak tuh ya. Jadi kalau dipotong-potong gitu, namanya juga anak-anak paling gede ya. Kalau makan tuh ya satu gitu langsung taruh gitu. Kamu paling gede taruh belakangan gitu. Jadi aku tuh makannya belakangan, nunggu adik-adik baru dapat buntutnya, baru dapat kepalanya gitu. Kepalanya digoreng lagi biar kriuk gitu, sampai sisa tulangnya dikit banget. Ya udah kayak gitu. Itu hal yang paling tidak akan lupakan. Jadi kalau aku makan sama emak sampai sekarang itu ya, kalau lagi makan ikan itu suka bercandaan. Deket, taruh gitu. Ingat masa lalu ya. Iya. Tapi justru hal-hal itu yang membuat kita semakin menghargai kehidupan ya. Betul. Sekecil apapun rezeki nikmat yang kita dapatkan, apalagi kalau berbagi sama keluarga, pastinya juga akan jadi cerita bareng sama keluarga bahwa dulu kita juga pernah dalam posisi yang tidak mudah. Tapi sekarang berkat doa dan juga ikhtiar yang memudahkan kita untuk menjadi berada di posisi sekarang termasuk seorang Inul Daratista. Ya. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada satu sosok yang mungkin tidak akan pernah bisa dilupakan sama Inul Daratista. Siapakah dia? Ini sosoknya. Itu gimana Mbak tanggapannya Bunda Ratu Inul Daratista? Dari Eyang Titi itu Puspa ya. bener-bener tulus banget. Ketika dulu waktu fenomenal tuh belain aku ya. Katanya dia itu kalau zaman sekarang tuh pansos gitu. Padahal Eyang Titi tuh memang bener-bener nolongin aku. Ini jujur aja kemarin tuh ya, waktu lagi dicekal-cekal tuh Eyang bilang, Eyang saya itu udah punya utang rumah. Yang 1 bulannya segini. Belum lagi aku bayar cicilan mobil, belum ini, belum itu gitu. Aku acaraku banyak yang dicekal. Tenang Dok, aku dikasih acara, kalau nggak salah satu produk kosmetik itu keliling sampai 50 kali show. Dan itu saya bisa nutup utang-utang. Bantuin gitu. Terus yang terakhir yang tidak akan pernah saya lupakan adalah ketika saya bilang, Eyang saya sebagai penyanyi pasti banyak pendatang baru dan aku kalau seandainya nggak laku gimana Eyang? Gitu. Kamu harus bisnis. Dan salah satu yang membuat aku punya karaoke sampai hari ini bisa seperti sekarang ini dari Eyang Titi. Kowe omamu sertifikat no, katanya gitu. Rumahmu itu ada sertifikatin ke bank. Kamu puter duitnya, kamu bikin usaha. Di situ juga peran Eyang Titi ngajarin aku juga gitu, kamu harus punya bisnis gitu. Dan itu yang ngajarin juga Eyang Titi. Aku sangat berterima kasih sekali sama Eyang, I love you. Mudah-mudahan Eyang sehat, panjang umur, yang membuat Inul jadi semangat dan memberikan begitu banyak inspirasi dan motivasi yang luar biasa hingga Inul bisa sampai sekarang ini bisa bertahan. Dan Eyang juga mengajarkan, kowe nek duwe duit, jong ngisin nih. Kowe nek kepingin duwe mas-masan tuku berlian walaupun cilik. Tuku mas-masan nek kowe kepingin tapi aja nggawe sing palsu. Kowe tuku kelambi aja nggawe ojo ngene. Pokoknya kamu harus banyak nabung. Nek tabunganmu akeh, kowe nek kepingin no. Tapi sisanya tabunganmu ojo sampai kowe kok nek tuwek-tuwek ngerepotin orang lain. Kowe kepingin apa? Selagi kamu masih muda kamu beli, tapi sisihkan uangmu ini. Jadi itu semua itu masuk di kepala saya sampai hari ini. Kerja kerasmu harus kamu implementasikan. Maksudnya kerja kerasmu itu harus kamu jangan tabung kabeh. Ketika kamu sakit kamu nggak bisa menikmati. Apa yang kamu bisa nikmati. Tapi ingat bahwa tabunganmu harus ada. Ben kowe aku ngene, aku ora tahu ngerepoti wong. Wah aku susah seneng orang nggak ngerti. Aku aku mangan tempe tahu orang ngerti.
orang. Yang penting aku dilihat orang, aku kokoh gitu, aku kuat. Kowe kudu kowe aku. Kowe rasane iki kowe iki dadi inspirasi banyak orang. Tapi kowe kudu iso dadi koyo aku gitu. Aku nggak bisa kayak Eyang karena Eyang itu udah besar gitu. Cuman aku bisa memotivasi aku seperti Eyang gitu. Jadi hal yang tidak bisa aku lupakan semua ilmu dari Eyang itu aku serap habis-habisan sampai hari ini, bahkan setiap hari telepon ngasih wejangan apa aja gitu yang baik-baik, yang bagus-bagus itu semua tak contoh, semua tak tiru. Luar biasa, Brando. Amazing. Jadi pesannya kalau dari Eyang Titi buat Inul Daratista adalah nabung, jangan lupa nabung, Nabung. ya. Tapi tahu nggak satu hal yang kalau kita lihat dari Inul Daratista, tabungan apa yang membuat dia bisa sebesar seperti sekarang? Tabungannya adalah kerja keras dari seorang Inul Daratista. Apapun itu semoga kita bisa mencontoh untuk ikhtiar dan juga doanya bahwa tidak ada jalan yang mulus yang bisa kita hadapi. Yang kita bisa lakukan hanya ikhtiar dan juga doa. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tidak ada yang instan dalam dunia ini, semua butuh proses dan waktu. Dan mungkin proses dan waktu juga yang akan menempa bintang tamu kita berikutnya untuk bisa menjadi seorang penyanyi. Karena yang satu ini Bunda Inul dan juga Selin, kita punya bintang tamu yang lainnya. Dia ini katanya punya suara yang sangat luar biasa sekali. Dan bahkan banyak yang bilang suaranya sangat mirip sekali dengan almarhumah Nika Ardila. Kita akan hadirkan datang langsung dari Sulawesi Selatan. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Reza. Kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Thank you for coming. Kalau yang nyanyi, Waktunya pagi-pagi kesini. benar. Kalau yang nyanyinya penyanyi dangdut begitu kok, begitu malam, pam, 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 langsung bosan. Itu kan kita, Ki. Reza ya, namanya? Reza. Reza. Kamu dari kota mana sih Reza? Dari Kabupaten Jeneponto, Desa Marayoka. Boleh disapa, coba halo. Selamat pagi. Jeneponto, Marayoka. Jeneponto. Jeneponto. Jeneponto, apa kabar nih? Jadi Ponto ada artis di Ada datang di Kareba. Jakarta nih. Kemarin kamu tuh viral banget kan ketika kamu lagi nyanyi terus orang-orang bilang, ih suaranya mirip sekali dengan almarhumah Nika Ardila. Tapi yang pertama kali bilang bahwa suara kamu mirip sama almarhumah Nika Ardila, suaranya siapa? Dari dulu emang dibilang mirip, tapi Reza abaikan mana mungkin. Terus iseng-iseng upload di YouTube teman. Terus banyak yang bilang mirip gitu. Banyak yang bilang mirip sampai akhirnya ketika video kamu viral diposting kembali sama sahabat dari almarhumah Nika Ardila, Teh Meli ya. Dan ini juga ketika diposting pasti kamu lihat juga dong postingannya. Dikasih tahu sama teman-teman. Ini kita kasih lihat Teh Meli Guslow posting Oh, ketika kamu bernyanyi. Akhirnya ketika kamu lihat, nah ini kita kasih lihat tuh captionnya ya. ya dapat kiriman video ini dari Vian Won. Diposting juga oleh Nika Ardila _ID. Saya nggak ada kepentingan apa-apa sedikit pun di sini, cuma telinga saya memberi sinyal baik ke otak saya. Adik ini namanya Reza yang tinggal di Sulawesi, putus sekolah sampai SMP saja. Dan sekarang nyanyi dari hajatan ke hajatan di kampungnya. Barangkali ada para sultan di sini yang mau mengulurkan tangan membantu merubah nasib Reza. Bismillah, kita semua saling support. Supportnya, suaranya menurut saya bisa mengisi slot genre slow rock yang sekarang ini jarang. Wow. Wah, ini hebat banget loh, sama Teh Meli aja semuanya di tag loh. Iya ya. Betul sekali. Mudah-mudahan dapat respon yang bagus. Amin ya Allah. Kamu akhirnya ketika membaca caption itu, apa yang ada dalam pikiran kamu Reza? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Nggak ya Allah, nggak nyangka banget. Ya, Seneng juga. Seneng. Kemarin sebut, Teh Meli itu taunya dari mana gitu awal mulanya? Apa kamu DM Kamu Teh sadar Meli gak gitu? ya? Sadar tahu nggak punya suara seperti almarhum Nika? Nggak percaya. Oh, Enggak nggak ya? tahu ya. sampai akhirnya orang yang ngomong ya. Kemarin Teh Meli juga setelah posting akhirnya bisa ketemu sama kamu dan kamu juga pasti seneng ketemu sama beliau. Kita mau kasih lihat dulu momen kebahagiaan Reza ketemu dengan Teh Meli Guslow seperti apa ini. Kita kasih lihat ya. Pasti seneng dong ya. Ini suaranya masih orisinal ya? Betul. Reza, gimana tuh perasaan kamu? Sudah diangkat lah ya sama Teh Meli. Seorang diva loh. Seorang diva lo yang ngajakin kamu singgah ke rumahnya. Nggak Kamu bisa nyangka, duet kaget bareng. aja senang. Rasanya ya Allah. gimana?
udah nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata, seneng banget. Seneng banget pasti ya. Seneng banget. Saat itu Teh Meli Guslo bilang apa sama kamu? Apa yang pesan yang disampaikan buat kamu? Teh Meli berpesan nanti kalau udah sukses tetap rendah hati, hijabnya dipertahankan gitu sih. Semangat terus ke depannya, jangan goyah karena cibiran-cibiran gitu. Beliaunya bilang nggak suara kamu mirip sekali dengan almarhum? Bilang ya, semoga jadi penyemangat buat kamu, tidak ada yang berubah dari kamu, tapi justru bisa lebih baik menjadi diri kamu apa adanya ya. Dan ngomongin soal menjadi diri kita apa adanya, yang terpenting adalah kita selalu sehat, fisik dan juga mental. Kalau mau lebih sehat lagi fisik dan mentalnya, jangan lupa saksikan ada program terbaru dari Trans TV, Fit and Fun, Senin sampai Jumat jam setengah 11 pagi ya, hanya di Trans TV. Dan kita akan kembali sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.